MD Picture kembali hadirkan satu lagi film bergenre horor ke layar sinema. Film Mama, Pesan dari Neraka. Diadaptasi dari video viral Nancy Judge yang disutradarai oleh Azhar Kinoy Lubis. Seperti apa sih secuplik kengeriannya? Ini dia. Ma, sekarang Mama yang tenang ya, Ma. Putri juga akan selalu sayang dan bangga sama Mama. Put, di hari mama kamu meninggal, kartu tarot mama kamu ada di mana ya, Put? Non Putri, emangnya bisa juga kayak Bu Sari? Rumah ini sering dipakai meramal oleh Sari. Gue nggak tahu ini beneran Mama atau bukan, tapi gue merasa kayak dia bisa ngeliat apapun yang gue lakuin. Gue nggak bisa, Bang. Siapa tahu lo bisa jadi kayak nyokap lo. Jangan ganggu aku, stop! Mama udah gak ada. Setelah Sari meninggal, iblis yang membisikinya marah. Dan untuk membahas film ini lebih jauh juga gimana sih keseruannya selama proses pembuatannya, sudah hadir di studio MDTV pagi ini para pemain film Mama, Pesan dari Neraka, Nova Eliza dan Raihan Khan. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Mama datang ya di studio MDTV. Terima kasih. Apa kabar? Baik, apa kabar? Oke. Nah, tadi Kak, kita kan sudah lihat nih kengerian film Mama, Pesan dari Neraka. Boleh nggak sih diceritain sedikit soal film ini, mungkin dari Kak Nova dulu? Iya, Mama Pesan dari Neraka ini mengisahkan tentang ibu dan anak. Dan di sini di mana aku berperan sebagai Mama Sari. Mama Sari ini punya profesinya itu seperti peramal ya, atau pembaca tarot. Terus dia punya anak perempuan, Putri namanya, di mana dia cukup berjarak dengan anaknya. Tapi sebenarnya di balik itu mamanya itu benar-benar sangat sayang, cinta dan melindungi anaknya si Putri. Tapi sebenarnya Putri itu menganggapnya berbeda gitu. Jadi buat dia mamanya itu kayak nggak perhatian, nggak pernah ada di rumah. Padahal sebenarnya mamanya mencari nafkah untuk anaknya. Gitu. Nah, untuk karakter Kanova ini memerankan Mama Sari. Iya. Dan Raihan Doni ya. Doni. Boleh diceritain nggak karakter Mama Sari dan Doni itu seperti apa sih? Silakan Doni dulu. Ya. Jadi Doni itu sahabat terdekatnya. Sahabat terdekatnya Putri. Dia memang udah akrab banget ya, kita let's say anggap udah akrab dari SMA. Jadi kalau keluhan-keluhan Putri, karena memang Putri di kampusnya tuh memang gak ada temen. Jadi segala keluhan Putri yang Putri alami itu semuanya cerita ke Doni. Dan Doni bersedia untuk menemani Putri kapanpun yang Putri butuhkan. Jadi emang bener-bener Doni ini apa ya, SOS-nya Putri lah gitu. 911 lah ya. 911-nya. Dan memang Doni apa ya, suka ngasih wejangan. Suka ngasih nasihat, saran dan yang dibutuhkan sama Putri sih sebenarnya. Jadi kayak best friend-nya Putri Best yang friend-nya selalu Putri. ada gitu ya. Yap. Kalau untuk Mama Sari karakternya gimana tuh? Mama Sari itu mama yang tangguh, yang selalu berbuat sesuatu itu demi anaknya semuanya. Cuman karena sesuatu hal, ada satu kejadian di film ini yang membuat akhirnya Mama Sarinya itu harus membuat keputusan yang berbeda, di mana dia akhirnya membuat jarak dengan anaknya. Nah, apa sih keputusannya itu ya harus ditonton. Mama Pesan dari Neraka gitu. Oke. Selanjutnya ini kan soal kejadian mistis yang menimpa seorang anak gitu ya. Ada nggak sih kendala atau pengalaman seru deh yang dialamin pas syuting? Kamu ada nggak? Alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada yang aneh. Kalau aku sih kendalanya dari sisi awal-awal sih dari sisi karakteristiknya, karena
apa namanya, ketika aku baca skripnya itu ya aku udah tahu lah plotnya kemana, jalan ceritanya segala macam. Cuman memang aku nggak nyangka akan harus memakai sepenuhnya kain kafan yang asli gitu, dari ya benar-benar asli untuk orang yang meninggal gitu, dan benar-benar pakai kapas, make upnya juga. Merinding ceritanya apa jadi kayak flashback lagi ke masa itu gitu. Jadi menggunakan kain kafan ini menyebabkan trauma untuk Kak Nova tersendiri ya? Cukup trauma sih terus Boleh terang. ceritakan nggak tuh Kak, traumanya gimana dan keseremannya tuh waktu dikafanin tuh yang nggak bisa dilupain tuh kayak gimana tuh? Kalau ya serem banget sih, karena nggak pernah sebelumnya pakai fashion kain kafan ya. Karena kan biasanya selama ini film horor yang aku bintangi itu belum pernah selama ini yang benar-benar setotalitas itu harus memakai full kain kafan gitu. Apa namanya, selama ini kan cuman fashion biasa aja gitu kan, atau pakai wardrobe biasa gitu. Tapi di Mama Pesan Dari Neraka ini memang nggak boleh skip itu, dan seremnya karena pengalaman yang mengerikan ya sebenarnya gitu, kayak sebagai pengingat, wow, one day gue akan melewati ini juga gitu. Tapi jadi kayak sempat kambuh anxious aku pada saat itu juga, karena ya deg-degan aja gitu ya, mikirnya jadi kemana-mana gitu, jauh gitu mikirnya gitu, karena kan jadi overthinking yang harusnya enggak. Tapi sebenarnya itu sebagai pemain harus bisa memisahkan. Cuman sebelumnya sebenarnya udah persiapan mental gitu sebelum pakai kain kafan, tapi nggak bisa dibohongin sih. Cukup membekas ya? Membekas sampai sekarang gitu. Terus ditambah setnya juga serem banget sih. Oh gitu, setnya juga serem banget. Kuburannya juga asli banget. Kuburannya asli. Pakai papan yang untuk orang meninggal itu juga sama persis begitu. Dan sempet panic attack juga sih aku kok, jujur pada saat syuting itu gitu. Kalau untuk pendalaman karakter sendiri nih, apakah Kak Nova atau Raihan tuh penakut nggak? Gimana tuh untuk overcome-nya? Aku penakut, terus terang aku penakut. Pemain film horor tapi penakut. Apa ya, kalau aku sendiri sih memang sebagai pemain ya kita harus apa ya, ada tips ataupun trik-trik untuk persiapan dan memisahkan diri antara kita pribadi dan karakternya itu. Tapi nggak tahu ya, kalau kamu gimana tuh? Kalau aku sih pada saat itu sih ketika khususnya pas pakai kain kafan itu aku memang nggak bisa memisahkan antara Nova dan ini gitu. Kalau kamu? Kalau Rehan gimana? Mungkin karena Doni lumayan beda banget sama aku kali ya, dari cara style dan cara ngomongnya, habitsnya dia. Jadi mungkin aku akan lebih gampang lepas ke Doni, dan dia cara ngomongnya juga lebih cetus sih. Gitu. Jadi untuk mendalami karakternya udah cocok ya sama Rehan sendiri juga? Enggak, sebenarnya itu aku nge-copy karakter temen sebenarnya. Karena Doni itu bener-bener dia rock and roll banget kan, dan emang di kampusnya itu emang bener-bener seni mentok gitu. Jadi emang ada temen yang seperti itu, aku perhatiin cara ngomongnya dia, gitu. Gayanya dia. Terus ada juga yang aku perhatiin banget, kukunya dia tuh di jempolnya panjang. Jadi kayak, kayaknya oke juga, menarik nih. Jadi signature-nya si Doni gitu. Terus kan film Mama Pesan Dari Neraka ini kan tentang tarot ya, kepercayaan tarot. Kalau Kak Nova dan Rehan sendiri percaya nggak sih sama tarot, atau pernah nggak tuh menggunakan tarot mungkin ya? Aku pernah, jujur, ya untuk lebih ke seru-seruan aja sih sebenarnya. Nggak ada yang aku ambil serius banget di situ gitu. Untuk baca ini aja, baca kira-kira apa ya kejadian nextnya atau apa. Biasalah kalau waktu zaman-zaman umur-umur 25 tahun kan pengen tahu jodohnya siapa, pacar ini segala macam gitu loh. Tapi nothing serious, cuman untuk fun aja sih gitu. Kalau dari Rehan nggak ada nih, pernah main tarot nggak? Aku pernah, dan belum pernah dibacain tarot. Cuman aku pernah nonton video YouTube orang ngebacain tarot, dan dia orang luar negeri gitu. Cuman selama ini sih aku belum pernah ya dibacain tarot. Oke, berarti belum pernah ya. Oke, jadi kenapa nih film Mama Pesan Dari Neraka ini harus ditonton? Atau ada nggak nih pesan-pesan untuk pemirsa? Pastinya, kenapa harus nonton film Mama Pesan Dari Neraka?
Karena film ini film urban, pasti relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada level anak mudanya ya, ada level yang lebih mature-nya gitu. Terus di balik itu kan sebenarnya kisah antara ibu dan anak ini sangat menarik untuk ditonton. Aku juga single mother gitu, punya putri yang cantik, yang menarik, tapi at the same time juga punya overthinking terhadap mamanya, itu juga menjadi line garis merah yang menarik untuk ditonton. Jadi harus nonton ya. Betul, harus banget nonton. Plus film Mama Pesan dari Neraka ini dia juga genrenya luas, gak cuma horor aja. Kita juga menghadirkan misteri-misteri yang harus kita pecahkan. Maksudnya emang kita bertanya-tanya ya, ini maksudnya ini dari mana gitu loh. Benar. Jadi memang kita diajak buat mikir juga. Jadi emang gak akan bosenin lah. Iya, harus nonton. Harus. Terus apa nih harapannya dengan ditayangkannya film Mama Pesan dari Neraka ini? Harapannya ya pastinya ada impact yang bagus ya, ada impact positif yang bisa dilihat gitu. Khususnya untuk dalam hal hubungan antara ibu dan anak ya. Kalau aku sama Kalista gitu, sama Putri gitu. Tapi kalau kamu kan sama Putri kan lebih bagaimana persahabatannya gitu ya. Betul. Bahwa ternyata di dunia ini masih ada loh ibu yang memang mencintai tulus anaknya. Masih ada teman yang setia menemani di kala teman yang lain lagi berduka. Terima kasih Kak Nova dan juga Raihan. Semoga filmnya disukai banyak penonton. Dan sukses selalu ya untuk karir kalian. Amin. Dan film Mama Pesan dari Neraka sudah bisa kalian tonton mulai hari ini 11 September 2025 di seluruh bioskop kesayangan Anda. Setelah ini Fakta 62 masih memiliki informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana dan Jangan lupa nonton. Dadah.